Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimitri Liani dengan nomor induk 19044210006, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, kelas BKT 4B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi clearing guna memenuhi tugas akuntansi Bank 1 yang dengan dosen pengampu Ibu Novitasari. Pada materi akuntansi clearing kali ini, saya akan membahas pengertian clearing, peserta clearing, warkat atau nota clearing, warkat atau nota yang bukan clearing, jenis-jenis clearing, mekanisme clearing, dan prosedur akuntansi clearing. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari clearing. Nah, clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Nah, lalu lintas pembayaran giral merupakan suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Nah, giral sendiri adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Untuk peserta clearing sendiri terbagi atas dua macam, yaitu peserta clearing langsung dan peserta clearing tidak langsung. Peserta clearing langsung terdiri dari bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Contohnya Bank Retail dan Bank Devisa. Nah, sedangkan peserta tidak langsung terdiri dari bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, selanjutnya ada warkat atau nota clearing. Warkat atau nota clearing sendiri adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, seperti surat berharga atau surat dagang, seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara atau Bank Indonesia. Adapun syarat-syarat warkat yang dapat dikeliringkan yaitu bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikeliringkan, dan telah dibubuhi cap clearing. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis warkat clearing. Yang pertama, warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya, Audrey, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Ino, nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Yang kedua, ada warkat debit masuk. Nah, warkat debit masuk ini adalah warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contohnya, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Nah, kemudian yang ketiga ada warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebet rekening giro nasabah.
Yang keempat ada warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebet rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit giro nasabah. Kemudian ada warkat atau nota yang bukan clearing. Warkat atau nota yang bukan clearing ini merupakan warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing. Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Nah, biasanya penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tolakan clearing. Tolakan clearing merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebab tersebut yaitu 1. Saldo yang tidak cukup, 2. Rekening yang telah ditutup, 3. Bea matra yang belum dipenuhi, 4. Tanda tangan yang tidak cocok dengan spesimen. Yang kelima, coretan tidak ditandatangani oleh penarik. Yang keenam, warkat diblokir. Yang ketujuh, jumlah angka dan huruf tidak sama. Yang kedelapan, resi buku cek belum dikembalikan. Yang kesembilan, tanggal efektif biliet giro belum aktif. Yang kesepuluh, tanda tangan meragukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis clearing. Yang pertama, ada clearing umum. Nah, clearing umum merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, clearing lokal. Nah, clearing lokal merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Nah, yang ketiga ada clearing antar cabang. Nah, clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Nah, clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme clearing. Nah, mekanisme clearing ini terbagi atas dua. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara elektronik. Yang pertama kita akan membahas secara manual terlebih dahulu. Nah, yang secara manual biasanya bank tertarik akan mendebet rekening penarikan cek yang dilakukan oleh pembayar atau penarikan cek. Nah, si pembayar akan menyerahkan cek tersebut kepada si penerima cek. Nah, kemudian penerima cek akan menyetorkan cek tersebut untuk dikeliringkan kepada bank penarik. Nah, setelah itu bank penarik akan menyetorkan warkat clearing tersebut sebagai debit keluar kepada Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia akan mencatatnya sebagai warkat debit clearing masuk kepada bank tertarik. Selanjutnya ada clearing yang dilakukan secara elektronik melalui Automated Clearing House atau ACH. Nah, penarik cek akan menyerahkan cek kepada penerima cek. Kemudian si penerima cek akan menyetorkan cek tersebut kepada bank penarik. Kemudian bank penarik akan melakukan online clearing. Kemudian Automatic Clearing House atau ACH akan melakukan otomasi perpindahan dana yang dipantau oleh Bank Indonesia kepada bank tertarik. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi clearing. Contohnya, Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita, nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta, seharga 30 juta rupiah. Nah, Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Nah, proses clearing dari ilustrasi clearing tersebut dapat digambarkan seperti bagan berikut ini. Nah, dalam suatu transaksi antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita,
Tuan Sigit menerbitkan cek dan menyerahkannya kepada Nyonya Dita. Kemudian Nyonya Dita yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta akan menyerahkan cek tersebut kepada Bank ABC untuk dikeliringkan. Nah, kemudian Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta. Nah, penyerahan ini dilakukan petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing, yakni Bank Indonesia. Kemudian, Bank Omega Jakarta melalui petugas clearing membawa pulang warkat tersebut dan memeriksa keabsahan dari saldo nasabah. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebet sebesar nilai yang tertera pada cek, yakni 30 juta rupiah. Kemudian bila tidak ada tolakan Bank Omega cabang Jakarta akan mengkreditkan rekening giro Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Dan yang terakhir, Bank ABC cabang Jakarta memberitahu hasil clearingnya kepada Nyonya Dita sekaligus mengkredit rekening Nyonya Dita. Nah, ilustrasi clearing sebelumnya itu dilakukan secara manual atau tidak melalui automated clearing house. Nah, biasanya clearing yang dilakukan secara manual ini akan melakukan pertemuan sebanyak 2 kali. Nah, pada pertemuan pertama, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Nah, di pertemuan yang kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Nah, waktu pertemuan clearing ini biasanya dilakukan pada Senin sampai dengan Jumat. Untuk clearing pertama pada pukul 10.30 sampai 14.30. Nah, untuk clearing kedua dilakukan pada pukul 13.00 sampai 14.00. Dan untuk hari Sabtu, clearing pertama akan dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai 11.00. Dan clearing kedua akan dilakukan pada pukul 12.00 sampai 13.00. Nah, kita kembali ke ilustrasi clearing yang tadi. Nah, pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksinya tersebut sebagai berikut. Nah, sebelumnya untuk informasi, pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Nah, pada Bank ABC cabang Jakarta, pada saat terima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan ke rekening Nyonya Dita, maka akan dicatat sebagai berikut. Clearing pada debit sebesar 30 juta rupiah dan giro rekening Nyonya Dita dikredit sebesar 30 juta rupiah. Nah, setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua, rekening clearing akan dialihkan dan akan dicatat sebagai berikut. Bank Indonesia pada giro Bank Indonesia pada debit sebesar 30 juta rupiah dan clearing pada kredit sebesar 30 juta rupiah. Nah,